Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Juliana, Bima Bakti, Clara Mei Cynthia, Diana Navera, dan Nurul Zikria. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait pengorganisasian kegiatan pelatihan. Langsung saja, penjelasan yang pertama akan dimulai oleh Bima Bakti. Kepadanya saya persilakan. Pengorganisasian. Sebagian pengorganisasian adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan. Menurut G.R. Terry, pengorganisasian dalam pengertian real sense menunjukkan hubungan antar manusia sebagai akibat organisasi. Berdasarkan pada pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Clara Mei Cynthia. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengorganisasian komponen-komponen kegiatan pelatihan, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama yaitu komponen pelatihan, meliputi modul, fasilitas pelatihan, perilaku instruktur, metode pelatihan, waktu pelatihan, evaluasi pelatihan, serta suasana pelatihan. Yang kedua yaitu peserta pelatihan, yang meliputi pendidikan, pengalaman, usia, dan sikap peserta. Yang ketiga yaitu komponen kebijakan, yang meliputi peraturan organisasi, gaji, tanggung jawab, dan fasilitas pendukung. Yang terakhir yaitu komponen lingkungan kerja, yang meliputi keamanan bekerja, kondisi tempat kerja, serta sikap atasan terhadap bawahan. Komponen tersebut haruslah saling dikaitkan atau diintegrasikan dengan kegiatan pengorganisasian agar dapat berjalan beriringan demi tercapainya tujuan dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Terima kasih, Clara. Selanjutnya, tahap-tahap pengorganisasian itu akan dijelaskan oleh Diana Navera. Kepada Diana Navera, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tahap pengorganisasian. Sumber daya organisasional dengan menunjukkan sumber daya mana yang akan digunakan untuk aktivitas tertentu, serta kapan, di mana, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Langkah utama dari proses pengorganisasian adalah tercermin dalam rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok. 3. Membagi tugas-tugas pokok ke dalam subtugas, alokasi sumber daya, dan pengaruh bagi subtugas. Kemudian mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian dan implementasikan. Langkah pertama dalam tahapan pengorganisasian adalah berupa memulai proses pengorganisasian yang akan tercermin dalam rencana-rencana dan tujuan-tujuan pelatihan tersebut. Langkah kedua dan ketiga yaitu memusatkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam sistem manajemen yang kemudian dilanjutkan dengan merancang bidang tugas atau pekerjaan besar yang harus dilaksanakan di pelatihan. Kemudian langkah keempat, menentukan pembagian tugas seperti menentukan siapa yang akan mengantarkan pesanan, kemudian siapa yang akan membersihkan meja, dan seluk-beluk sari hubungan di antara individu-individu tersebut. Kemudian langkah kelima, evaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian tertentu untuk mengumpulkan umpan balik tentang seberapa baik strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Kemudian cara pengorganisasian yaitu menyaring menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Tahap-tahap pengorganisasian itu meliputi merinci pekerjaan, pertanyaannya pekerjaan apa yang terdapat dalam kegiatan pelatihan, membedakan pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, menyamakan tujuan pekerjaan, menempatkan pertanggungjawaban atau pejabat atau pimpinan, kemudian memberikan tugas-tugas khusus. Nah, itulah tahapan pengorganisasian. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Diana. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan.
Materi selanjutnya yaitu tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian merupakan agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas ini diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilan secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Dan beberapa tujuannya yaitu pertama membantu koordinasi, kedua mempelajari pengawasan, ketiga yaitu memaksimalisasi manfaat spesialisasi, keempat yaitu penghematan biaya, dan kelima yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, pengorganisasian kegiatan pelatihan diarahkan untuk menciptakan suatu kondisi atau keadaan yang nyaman untuk belajar dalam kegiatan pelatihan, agar para peserta pelatihan dapat dengan mudah menerima materi yang diberikan. Iklim yang baik sudah tentu akan lebih mempermudah pencapaian tujuan dari diadakannya kegiatan pelatihan. Itulah presentasi kami dari kelompok 4 yang membahas mengenai pengorganisasian kegiatan pelatihan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.